serangkaian ibadah pada bulan Ramadan, 1 bulan penuh sudah kita lakukan. Tilawatul Quran, tadarus Al-Quran, sholat tarawih, ibadah-ibadah sunnah, dan tidak lupa pula yang paling wajib adalah puasa itu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita lihat sangat besar hikmah puasa yang Allah berikan kepada kita. Di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu disebutkan kenapa orang Islam diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa kita semua kok dianjurkan untuk berpuasa? Paling tidak disebutkan oleh para alim ulama, paling tidak kita agar supaya merasakan laparnya orang yang lapar, kita biar merasakan hausnya orang yang kehausan. Tatkala puasa di bulan Ramadan dilakukan, tidak memandang yang kaya, tidak memandang yang miskin, tidak memandang yang mempunyai pangkat tinggi, mempunyai pangkat yang rendah, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kelaparan, sama-sama kehausan. Oleh karena itu, puasa mengajarkan kepada kita untuk memunculkan rasa empati sosial, peduli kepada sesama, ejek kepada tetangga, bermasyarakat sekitar. Saya tak mampu untuk makan dan minum. Para rabu yang kami muliakan, jamaah salat Id yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa diwajibkan kepada kita agar apa? La'allakum tattaqun. Kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak pertanyaan, banyak persoalan kepada kita. Seperti apa sih orang yang bertakwa itu? Seperti apa gambarannya orang bertakwa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bagian awal, dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa seorang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ialah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ketika ditanya, kenapa engkau kok sholat? Karena saya iman kepada Allah. Kenapa engkau kok sholat? Karena saya takut pada neraka. Kenapa engkau kok sholat? Karena saya ingin surga. Para hadirin yang dirahmati Allah, Allah, neraka, surga, semuanya adalah hal yang gaib. Orang yang bertakwa pasti melakukan ini. Tetapi kalau tidak bertakwa, tentu tidak melakukan demikian. Begitu juga menginfakkan sebagian hartanya. Tatkala kita dilatih kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kepedulian sosial, kita menginfakkan sebagian harta kita kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, bahkan kepada masjid, bahkan kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan sebagaimana sudah ditegaskan oleh takbir tadi. Para hadirin yang dirahmati Allah, tatkala salat Id dikumandangkan, sebagaimana kita lihat bersama-sama, dilatih pada bulan puasa, semuanya disetarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya itu sama bagiku, podo kabeh, sing miskin, sing kaya, sing fakir, semuanya sing jabatannya tinggi, sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sama siapa adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, bukankah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Para jemaah salat Id yang dirahmati Allah, semoga serangkaian ibadah yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan benar-benar mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa yang di dalam bahasa Arabnya dikenal dengan shaum. Kata shaum terdiri dari 3 bahasa, shad, waw, mim. Shad kata para alim ulama mempunyai arti sabar. Jadi puasa adalah sekolah. Allah memberikan fasilitas sekolah kepada kita semua dengan kurikulum berbasis kesabaran. Para hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kok sabar? Kita sabar menahan haus, kita sabar menahan lapar, kita sabar menahan iri dan sifat-sifat hati yang jelek. Para hadirin yang dirahmati Allah, sabar itu ada 3 macam. Disebutkan oleh para alim ulama, as-sabru salasatu anwa, sabrun ala ta'at, sabrun ala al-ma'siyah, sabrun ala aqdarillah mu'limah. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar tatkala melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 adalah sabar tatkala meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, sabar tatkala diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya. Dan di dalam salah satu kitabnya, inna fil ta'ati yaqdiru alaihi kullu ahad walakin la yaqdiru ala tarkil ma'asi illa as-shadiq. Kalau orang semuanya itu bisa dipastikan sabar untuk melakukan ibadah, tetapi sedikit orang yang sabar tatkala disuruh meninggalkan maksiat. Begitu kata Imam Ghazali. Coba kita lihat, misalnya orang lebih puji tatkala tarawih, sholat sunnah, darusat, tilawatul Quran, semuanya sabar. Tetapi ternyata ketika digoda oleh cewek, iya ketika banyak temannya mungkin tidak tergoda, tetapi kalau sedang berduaan, untuk dua-duanya Allah tergoda juga. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Kemaksiatan, orang sabar atas maksiat itu angel, itu sulit, tetapi sabar atas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang sangat mudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penjelasan kami barusan pada intinya adalah serangkaian ibadah di bulan Ramadan, sabar di bulan Ramadan, endingnya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena sebagaimana disebutkan oleh para alim ulama, laisal 'aid liman labisal jadid walakinal 'aid liman dha'atul tazid. Hari raya itu bukan bagi mereka yang mempunyai baju baru, bukan bagi mereka yang mempunyai kendaraan baru, tetapi bagi mereka yang taatnya bertambah. Tatkala puasa di bulan Ramadan digambarkan sebagai sekolah, maka hari raya hari ini, pada detik ini, hari sekarang adalah wisuda dan penerimaan ijazah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita masuk sekolah SMP, kemudian lulus mendapatkan ijazah SMP, tentu memikirkan bagaimana melanjutkan ke tingkat SMA. Oleh karena itu, lulus sekarang, Ramadan sekarang, mari kita pikirkan bagaimana melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dengan ketaatan yang lebih baik dan ketakwaan yang lebih baik lagi. Masyiral hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua lebih baik lagi, dengan ketakwaan yang bertambah, dengan kesabaran yang bertambah, dengan kepedulian sosial yang bertambah kepada lingkungan, kepada lembaga dan keyatim piatu, dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan. Ja'alanallah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'am wa antum bi khair, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.